Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, bahkan menghasilkan buah yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Demikianlah sabda Tuhan. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Tema renungan saat ini adalah cerdik dan rajin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah kecil-kecil cabai rawit. Ini merupakan peribahasa Indonesia yang berarti meskipun kecil tetapi pemberani, meskipun kecil tetapi mempunyai kemampuan, meskipun kecil tetapi cerdik. Sepadan dengan peribahasa tersebut, Alkitab juga mencatat di dalam bacaan yang kita baca, yaitu tentang binatang-binatang kecil dan lemah, tetapi cerdik sehingga hidupnya bisa dikatakan berhasil. Dikatakan ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, yaitu semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cecak yang dapat kita tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Kecerdikan semut terlihat di dalam menyongsong hari depan mereka, yaitu dengan menyiapkan makanan di musim panas, sebab di musim dingin mereka akan kesulitan mendapatkan makanan. Tidak ada yang memimpin atau mengatur mereka, tetapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kecerdikan pelanduk terlihat di dalam usaha mereka mendapatkan tempat tinggal yang aman, jauh dan tersembunyi dari binatang-binatang yang akan menyerang mereka. Lobang pada bukit batu adalah tempat yang cocok untuk mereka. Kecerdikan belalang juga terlihat di dalam kerjasama dan kerapian mereka ketika membentuk barisan yang menjadi semacam pasukan yang siap melahap gandum ataupun padi. Bagi manusia, khususnya para petani, gandum atau padi seperti belalang merupakan ancaman yang besar, karena belalang sering melahap padi atau gandum. Kecerdikan cecak juga terlihat ketika mereka sabar menanti mangsa mereka dan kemauan menggunakan kesempatan untuk berada di tempat-tempat yang tidak sembarang orang ataupun binatang lain bisa masuk. Saudara yang terkasih, bukan suatu kebetulan kalau Tuhan menciptakan binatang-binatang dengan kecerdikan seperti itu. Maksud Tuhan ketika menciptakan binatang-binatang tersebut
adalah supaya manusia bisa belajar dari mereka. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan kita dengan belajar dan bekerja dengan rajin serta hidup berhemat. Kiranya kita peka terhadap bahaya-bahaya yang bisa menghancurkan hidup kita dan berusaha untuk menjauhinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Sabar ketika harus menanti berkat Tuhan dan mau menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan secara maksimal. Dengan hidup seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Tidak menggantungkan hidup kita kepada sesama, sehingga tidak menjadi beban hinaan orang lain. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter, rajin, cerdik, dan giat bekerja, agar apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita dapat terwujud, sehingga apa yang menjadi harapan kita dapat berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang membuat kami berhasil, sehingga kami bisa hidup mandiri, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa buat mereka yang sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.